Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Yap. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mungkin Bapak absen terlebih dahulu ya. Yap. Apakah semuanya udah hadir? Hadir. Oke. Ya, hari ini kita akan mempelajari mengenai besaran dan satuan. Nah, untuk besaran satuan kan sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Nah, Yap. untuk minggu ini kita akan mempelajari mengenai pengukuran. Nah, mungkin ada yang tahu pengukuran itu apa? Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala satuannya. Oke, bagus Mas Rodi atas jawabannya. Ya, pengukuran merupakan membandingkan besaran yang akan diukur dengan besaran yang sudah ada skalanya. Nah, mungkin besaran ini sering kita jumpai. Mungkin kita flashback kembali ya pertemuan kemarin mengenai besaran. Mungkin bisa disebutkan besaran pokok itu apa aja? Besaran pokok meliputi massa, Ya, panjang, ya. suhu, dan waktu. Oke. Nah, itu tadi yang sudah disebutkan Mas Rodi, ada 4 ya tadi. Ada besaran panjang, suhu, waktu, sama massa. Nah, dari keempat ini mungkin kita bisa mengukurnya dengan alat ukur ya. Nah, yang pertama mungkin kita akan membahas mengenai alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang itu apa saja? Alat ukur panjang meliputi mistar, Ya, jangka sorong, ya. mikrometer skrup. Ya. Oh, ya, terima kasih Mas Rodi atas jawabannya. Ya, untuk alat ukur panjang itu ada 3 yang sering kita gunakan. Ada mistar, ada mikrometer skrup, sama ada jangka sorong. Untuk alat ukur panjang yang pertama yaitu mistar ya. Nah, mistar sendiri itu adalah apa Mas Rafki? Mistar adalah alat ukur panjang dengan ketelitian sampai 0,1 cm. Ya, terima kasih Mas Rafki atas jawabannya ya. Sebenarnya Mas Rafki itu kurang tepat ya. Nah, untuk mistar sendiri itu adalah alat ukur panjang dengan skala terkecil 0,1 cm. Adapun untuk ketelitiannya itu adalah setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,1 dibagi setengah. Hasilnya berapa? 0,05 cm. Ya, itu ya untuk mistar. Nah, untuk selanjutnya yaitu jangka sorong. Mas, siapa yang bisa jawab jangka sorong itu apa? Jangka sorong adalah skala terkecil pengukuran sampai 0,1 cm. Oke, saya teruskan lagi ya. Untuk jangka sorong sendiri adalah alat ukur panjang dengan skala terkecil 0,01 cm. Atau biasanya untuk alat ukur kita lihat dari ketelitiannya sendiri ya. Jadi kan jangka sorong tadi adalah 0,01 cm untuk skala terkecilnya. Berarti untuk ketelitiannya setengah dari skala terkecilnya, yaitu 0,005 cm. Oke. Sampai situ paham anak-anak? Paham. Oke, selanjutnya yaitu jangka sorong. Bukan. Mikrometer skrup. Ya, mungkin bisa dijelaskan apa itu mikrometer skrup? Adalah alat ukur panjang dengan skala terkecil, yaitu
0,01 mm atau 0,00 cm. Oke, untuk mikrometer skop angka atau skala terkecilnya yaitu 0,001 mm. Berarti untuk skala terkecilnya yaitu untuk tingkat ketelitiannya yaitu 0,0005 mm. Oke, dari ketiga alat ukur panjang ini mungkin bisa dijelaskan apa saja kegunaan dari tiga alat ini. Mungkin bisa diawali dari Mister. Ada yang bisa menjawab Saya, apa Pak. kegunaan dari Mister? Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk mengukur gambar atau mengukur balok. Oke, untuk Mister sendiri bisa digunakan untuk menggambar ya, biasanya untuk mengukur gambar dengan ketelitian yang tidak terlalu teliti, kemudian sama mengukur balok yang bisa buat praktikum. Oke, selanjutnya ada yang bisa menjawab untuk apa sih kegunaan dari jangka sorong? Saya, Pak. Ya, silakan. Jangka dorong digunakan untuk mengukur skala diameter koin, Pak. Oke, ya biasanya untuk jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter koin. Untuk mikrometer skop biasanya digunakan untuk apa, anak-anak? Saya, Pak. Ya. Untuk mengukur diameter plat, Pak. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Kita sudah mengupas 3 alat ukur dari panjang ya. Mungkin bisa disebutkan lagi untuk alat ukur untuk panjang, untuk massa bisa disebutkan. Mungkin salah satu bisa menyebutkan apa aja alat ukur untuk massa. Yuk. Saya, Pak. Ya. Naraca Ohaus sama naraca digital, Pak. Oke, biasanya untuk mengukur massa yang bisa kita gunakan atau biasa yang kita jumpai ada 2. Ya tadi ada Ohaus sama digital. Nah, untuk alat ukur waktu biasanya kita gunakan apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Jam sama stopwatch, Pak. Oke. Nah, biasanya untuk alat ukur waktu biasanya kita menggunakan stopwatch sama jam. Oke, selanjutnya kita akan membentuk kelompok ya. Nah, nanti setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Nah, untuk tiap-tiap kelompok nanti bisa dilihat LKPD-nya untuk bisa melakukan praktikum. Mungkin dari sekarang bisa mengumpul menjadi setiap kelompok-kelompok ya. Silakan. Ya. Nah, setelah ini kalian bisa mengerjakan diskusi setiap kelompok mengenai apa saja yang dilakukan di LKPD. Nanti sudah diterangkan apa aja langkah-langkahnya, nanti metodenya gimana. Nah, kemudian nanti setelah itu kalian bisa mempresentasikan di depan ya. Ya, Pak. Oke. Untuk diskusinya bisa dimulai dari sekarang. Oh ya, untuk waktu diskusi sudah selesai ya. Selanjutnya mungkin bisa mempresentasikan ke depan, salah satu kelompok bisa mempresentasikan mengenai apa saja yang didiskusikan setiap kelompok. Yuk, mungkin bisa salah satu bisa menjelaskan ke depan. Oke, terima kasih kepada kelompok Mas Laki yang sudah menjelaskan mengenai tadi di hasil diskusinya. Nah, mungkin dari sini. Oke, sekarang kita akan evaluasi ya dari pembelajaran tadi. Yang pertama ada pengukuran. Pengukuran itu adalah proses membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang telah diukur dan telah ditentukan skalanya dan satuannya. Kemudian adapun aspek-aspek pengukuran itu ada meliputi akurasi, presisi, kalibrasi alat sama kesalahan relatif. Nah, kemudian macam-macam alat ukur untuk panjang sendiri itu ada mistar, jangka sorong,
sama mikrometerskop. Untuk masa itu ada neraca OHAUS sama neraca digital. Kemudian untuk waktu itu ada jam sama stopwatch. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya tugas bisa dikerjakan di LKS sebagai pekerjaan di rumah ya. Dikerjakan dari halaman 4 sampai halaman 5 dari Romawi 1 sama 2 dikumpulkan minggu depan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan minggu depan, ditulis dahulu ya. Mungkin sekian perjumpaan kita pada pagi hari ini. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.